Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Kinchennya. Seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Lanjutkan saja ceritanya. Bab 4739 sampai bab 4740. Kakak Wen benar-benar kuat. Danau tadi begitu ganas, kekuatannya telah mencapai tingkat orang bijak yang hebat, kan? Itu juga dibunuh oleh saudara Wen, di hutan dan perbukitan. Su Yilong menyaksikan Wen Tingjun mengejar pesawat ulang-alik kosong, dan melewati jalan di tengah jalan, pembunuhan danau yang menjadi roh menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Kakak Su, kakak Wen sepertinya bertengkar dengan seseorang. Di samping Su Yilong, seorang wanita dengan wajah anggun dan sosok ramping menunjukkan keterkejutan. Dia memiliki seni penglihatan suci, yang memungkinkan dia untuk melihat lebih jauh. Melawan kakak senior Wen, mungkinkah Tianhe Xinmai dari klan Danxin? Su Yilong merasa bahwa hanya ada segelintir orang di seluruh klan Danxin yang bisa menantang Wen Tingjun. Murid perempuan itu menggelengkan kepalanya, sepertinya bukan, itu seharusnya murid Tao. Seorang murid, siapa itu? Su Yilong terkejut. Satu-satunya yang bisa bersaing dengan Wen Tingjun adalah 6 orang di tangga pertama, bukan? Bahkan mereka yang berada di eselon 2 pun sulit dilawan. Aku tidak tahu, murid perempuan itu menggelengkan kepalanya, tapi aku merasa dia tampaknya cukup percaya diri, dan dia seharusnya menjadi orang suci yang hebat. Su Yilong berlari mendekat untuk melihat lebih dekat. Itu adalah adegan di mana Wen Tingjun menamparkan Kinchen dengan telapak tangannya. Boom, Kinchen mengedarkan galaksi, dan istana bintang bersinar dengan cahaya bintang, menutupi kehampaan, menghalangi telapak tangan kasual Wen Tingjun. Itu dia, melihat Kinchen, bola mata Su Yilong hampir jatuh ke tanah. Murid perempuan itu tampak penasaran, Kakak Su, apakah kamu mengenalnya? Siapa dia? Kinchen dari Maosan, orang suci. Jantung Su Yilong berdetak seperti mati rasa. Dia tidak menyangka akan bertemu Kinchen di sini, apalagi melihat Kinchen dan Wen Tingjun berkelahi. Zhongsheng, murid perempuan itu tampak bingung, apakah dia salah dengar? Zhongsheng asli, Su Yilong benar-benar yakin akan hal ini, karena jika Kinchen berada di Great Saint Realm, mustahil baginya untuk memasuki seluruh gua. Apakah ini kepercayaan diri untuk melewati lantai 6 dari seluruh gua? Beraninya kamu menantang saudara Wen? Apakah dia gila? Murid perempuan itu tercengang. Tapi masalahnya, dia sudah memblokir telapak tangan senior brother Wen. Jantung Su Yilong berdetak lebih cepat, matanya membelalak, dan dia melihat ke depannya. Seni suci mutlak galaksi besar surga, sumber alam. Wen Tingjun ingin mengalahkan pria tak dikenal di depannya ini dengan satu telapak tangan. Tapi tidak berharap, dengan telapak tangannya sendiri, lawan tidak terluka. Selain itu, dia mengenali Da Xinghe, dan merasa bahwa kekuatan suci alami yang diungkapkan oleh Kinchen sudah berada di alam tingkat kedua, sebanding dengannya, seorang bijak tingkat 2. Siapa kamu? Wen Tingjun menyadari bahwa orang ini luar biasa. Kinchen mengepalkan tinjunya ke Wen Tingjun. Saya lupa memperkenalkan, murid saya, murid Maosan, Kinchen. Kamu adalah Kinchen, murid Wen Tingjun sedikit menyusut. Nama ini harus diketahui oleh semua orang di 8 aliran wacana. Zhongsheng kelas 3, melihat kultivasi Kinchen, Wen Tingjun mengerutkan kening, lalu menyipitkan matanya sedikit, dan menemukan bahwa aura Kinchen agak tidak biasa. Tapi tidak peduli apa, itu tidak buruk untuk bisa memblokir telapak tangannya sendiri. Pantas saja dia berani menantang dirinya sendiri. Saya baru saja menyumbangkan 10% dari kekuatan saya. Wen Tingjun menekankan, Anda dapat menjadi populer di 8 sekte Taoisme dengan berada di tengah alam suci. Saya sedikit menghormati Anda,
tetapi ini tidak cukup untuk mendukung kamu singkirkan pesawat ulang-alik dari bawah tangannya. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak mencoba?" Melihat bahwa Qin Chen menolak untuk mendengarkan saran, Wen Tingjun menggelengkan kepalanya, mengeluarkan tongkat willow kuning kuno, dan menunjuk ke arah Qin Chen. Ledakan kekuatan tirani milik Wen Tingjun, santo alami peringkat kedua, terungkap. Seluruh tubuh Qin Chen gemetar, dengan keras, jiwa tingkat 28 menyembur keluar. Mata Wen Tingjun menunjukkan warna yang aneh, dan tongkat willow kuno di tangannya ditekan lagi. Qin Chen menatap Wen Tingjun, di tubuh suci, ada total 13.500 orang bijak, meledak seperti tanah longsor. Boom, tongkat willow kuno Wen Tingjun bergetar di bawah letusan Qin Chen, yang membuat Wen Tingjun terlihat terkejut. Saya telah bertemu dengan seniman bela diri tubuh suci tingkat ketiga sebelumnya, dan kesuciannya tampaknya jauh lebih rendah dari milik Anda. Mungkinkah tubuh suci Anda sudah menjadi tingkat keempat? Seru Wen Tingjun terkejut. Qin Chen tersenyum, Wen Zhenchuan memiliki penglihatan yang bagus. Wen Tingjun terkejut, orang suci menengah, tubuh suci kelas 4? Apa ini, seniman bela diri Saint Physique peringkat ketiga yang ditemui Wen Tingjun di awal sudah berada di Great Saint Realm. Walaupun Wen Tingjun tidak mengetahui sulitnya mengamalkan ekaristi, tapi Anda juga bisa tahu betapa luar biasanya tubuh suci tingkat 4 disempurnakan oleh Zhong Zheng. Lagi pula, pria ini sepertinya pemberi roh, kan? Itu masih level tinggi peringkat ketiga. Mengapa Anda tidak melelahkan diri sendiri? Tapi itu masih belum cukup. Wen Tingjun mengayunkan tongkat guliunya, dan menebas Qin Chen seperti pedang dewa. Bukankah itu cukup? Di mata Qin Chen, ada tatapan liar dan ganas. Cara tertinggi, meledak, ledakan, aspek dharma tertinggi yang diberkati meledak di langit. Kekuatan tertinggi surga menyapu seluruh dunia. Kulit Wen Tingjun berubah drastis untuk pertama kalinya, dan dia terbang dengan keras. Menjauh, baik Su Yilong dan murid perempuan itu gemetar. "Kakak Su, sepertinya ada yang salah dengan mataku. Aku baru saja melihat Qin Chen mengusir kakak senior Wen. Apakah ini benar?" Murid perempuan itu menggosok matanya dengan putus asa. Su Yilong lamban, dan berkata dengan susah payah, "Mataku sepertinya memiliki masalah yang sama denganmu. Apakah?" Keduanya terpesona, ini tentu saja tidak mungkin. Kedua Su Yilong menyadari bahwa pemandangan yang tak terbayangkan di depan mereka adalah kebenaran. Namun, masih sulit dipercaya, bagaimana mungkin? Murid perempuan itu mengulangi dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Tetapi untuk mengatakan yang paling mengejutkan, itu adalah Wen Tingjun sendiri, gerakannya tampak sedikit kaku saat ini. Dia memandang Qin Chen dengan tatapan hantu. Apa situasinya? Ketika kekuatan surga menjatuhkannya ke udara barusan, pikirannya menjadi kosong sesaat. Apakah ini Zhong Zheng, Wen Zhenchuan? Apakah itu cukup? Senyum muncul di wajah Qin Chen. Baru pada saat itulah Wen Tingjun kembali sadar. Tetapi masih ada rasa takut yang tersisa di matanya. Qin Chen, dia membaca nama itu, boom. Di atas kepalanya, sebuah gukin, papan catur, dan sebuah buku kuno muncul masing-masing. Xin Yi of Qin, Xin Yi of Chess, dan Xin Yi of Books terbang satu demi satu saat ini, dengan total 880 helai. Konfusianisme, Taoisme, dan Zhongshu, piano, catur, kaligrafi, dan lukisan. Saat ini, Wen Tingjun telah mengembangkan sekte Huazong ini ke ranah piano, catur, dan kaligrafi, dan dia disebut Konfusianisme tingkat 3. Kamu benar-benar luar biasa. Wen Tingjun setuju dengan kekuatan Qin Chen. Tapi itu masih belum cukup. Saat kata-kata itu jatuh, papan catur gukin dan buku-buku kuno di atas kepala Wen Tingjun terbang ke arah Qin Chen. Di bawah berkah dari sumber alam,
Itu seperti 100 gunung berapi yang meledak dalam sekejap, dan langit hancur berkeping-keping. Tempat rahasia Baijiatang, Menara Xingyu, salah satu dari 4 kepala Akademi Manusia, adalah salah satu perwakilan dari Akademi Manusia. Wen Tingjun, sebagai orang kedua di Akademi Manusia selain Sui Yishi, secara alami berada di bawah pengawasan utama dari kursi kepala Xingyu. Qin Chen, dia melihat Qin Chen dan Wen Tingjun bertemu satu sama lain. Sepertinya mereka akan bertarung untuk Qin Chen. Apakah itu dia yang memperkuat Fang Hui sebelumnya, atau membunuh Fang Hui dan Chang Feng? Kesan pertama Xingyu cukup dalam. Namun, melihat Qin Chen akan melawan Wen Tingjun, kepala suku Xingyu bingung. Lagi pula, baik Fang Hui maupun Chang Feng sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Wen Tingjun. Kemudian dia melihat Qin Chen menangkap telapak tangan Wen Tingjun. Kepala Xingyu mengerutkan kening, dan berkomunikasi dengan sesepuh Akademi Dunia Manusia di sebelahnya, dan memuji Qin Chen, seorang murid Mao Shan, dalam kata-katanya. Sampai dia melihat bahwa Qin Chen meledak satu demi satu ketika Wen Tingjun menekannya dengan tongkat Willow kuno yang suci. Seorang spiritualis senior peringkat ketiga, fisik suci peringkat keempat. Kursi pertama Xingyu mengecilkan muridnya, bukan rahasia bahwa Master Roh senior tingkat ketiga. Tapi, tubuh suci kelas 4, ini keterlaluan, bukan? Bocah ini, dia hanya orang suci, seniman bela diri fisik suci terkenal sulit untuk dibudidayakan, apalagi fisik suci peringkat keempat di alam Sein Tengah. Kursi pertama Xingyu telah hidup selama ratusan tahun, tetapi saya belum pernah melihatnya. Apalagi, belum lagi Holy Physique kelas 4, bahkan Holy Physique peringkat ketiga tidak punya siapa-siapa. Boom, di bawah tatapan Kimou Tianyan, Qin Chen meledak dengan cara tertinggi, dan kekuatan jalan surgawi menyapu dan menjatuhkan Wen Tingjun ke udara. Xingyu Souzuo dan beberapa perwakilan Akademi Manusia tercengang. Bukankah ini seharusnya pertempuran tanpa ketegangan? Bagaimana itu bisa berkembang begitu aneh? Jika lelaki tua King Liu melihat ini, mengapa kamu tidak mengangkat mulutmu ke langit? Kepala Xingyu dan kepala suku King Liu keduanya berasal dari era yang sama, dan mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun. Ruang kosong di bawah. Situasi di Mao Shan sangat serius, sudah lama sejak King Liu pertama kali pergi, dan tidak ada perwakilan dari Mao Shan untuk masalah penting seperti membahas 8 sekte. Sepertinya begitu, seorang penatua dari Akademi Manusia di sebelahnya mengangguk dengan cemberut. Ah, kepala Xingyu menghela nafas. Pada saat ini, seorang pemuda yang agak kurus dengan tatapan mata yang malu-malu berjalan ke tempat rahasia Baijiatang. Perwakilan dari masing-masing sekte tampak terkejut. Sangat muda, ini murid Taoisme, kan? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Pemuda itu menatap mata perwakilan dari setiap sekte, pertama-tama membungkuk dan memberi hormat, lalu mengenakan lencana yang diukir dengan bendera pertempuran Mao Shan. Lansia, nama saya Ding Jingian, dan saya adalah murid biasa Mao Shan. Sekarang, atas permintaan kepala sekte saya King Liu, saya datang untuk mewakili Mao Shan untuk menyaksikan pertempuran 8 sekolah dan mendiskusikan Dao. Dengan tambahan ketenaran, rasa malu di mata Ding Jingian banyak memudar, dan dia memperkenalkannya ke depan umum. Perwakilan dari setiap sekte menatapku dan aku melihatmu, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Apa yang terjadi? Mao Shan sebenarnya mengirim murid Mao Shan biasa untuk menonton pertempuran 8 sekolah? Apa yang dilakukan Mao Shan? Yuan Ning mengerutkan kening terlebih dahulu. Ding Jingian belum pernah mengalami pemandangan seperti ini sebelumnya, dan dia sangat khawatir, dengan butir-butir keringat mengalir di dahinya. Namun dalam benaknya, dia mengingat peringatan dari kepala King Liu. Ding Jingian, sangat sulit bagi saya untuk keluar dari bencana saat ini di Mao Shan, tetapi 8 aliran pemikiran sangat penting, dan saya tidak dapat hidup tanpa orang di Mao Shan.
Anda berhak mewakili Maosan. Dan begitu juga kamu. Sekarang saya akan mengirim seseorang untuk mengirim Anda ke tempat rahasia Baijiatang untuk mewakili Maosan, menonton pertempuran 8 sekolah, dan melihat sikap murid Maosan saya. Kamu harus ingat bahwa kamu mewakili Maosan. Anda tidak perlu takut pada apapun, dan Anda tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Tidak ada yang bisa mengusir Anda dengan alasan atau alasan apapun. Kata-kata ini bergema, membuat Ding Jingian mengepalkan tinjunya, dan tangannya mata segera menjadi tegas berdiri. Dia mengabaikan gosip di sekitarnya. Anak baik, Tuan Jiang mengaguminya. Dia menyeret Ding Jingian ke kursi asli King Liu. Nak, jangan pedulikan pandangan orang lain. Lihat saja, para murid Maosan membuat nama untuk diri mereka sendiri di 8 sekolah. Kamu mewakili Maosan, dan kamu harus bangga dan bangga, boom. Tiadao Nei, Qin Chen dan Wen Tingjun bertarung bersama. Wen Zhenchuan, kamu meremehkan tubuh suci kelas 4. Teriak Qin Chen keras, meskipun Da Xinghe tidak berubah sama sekali. Dengan restu dari tubuh suci tingkat 4, pertahanan Da Xinghe juga meningkat. Bahkan jika Wen Tingjun menggunakan piano, catur, dan buku, akan sulit untuk menembus pertahanan Qin Chen. Konfusianisme, Wen Tingjun menyesap dengan lembut. Di sekelilingnya, karakter kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, iman, keberanian, pengampunan, dan ketulusan dipadatkan, dan sinyi Konfusianisme yang melampaui 1000 bagian bertemu. Ekspresi Qin Chen sedikit berubah. Konfusianisme kelas 4? Sebagai sekte augmentasi dan generalisasi, saat ini, momentum Wen Tingjun luar biasa dan tak tertandingi. Boom, Wen Tingjun mendarat dengan satu pukulan, dan kekalahan Qin Chen tidak terjadi seperti yang diharapkannya, tetapi peta langit menghalanginya. Metode buatan sendiri kelas 3, cahaya biru terang menyilaukan dan mengejutkan Wen Tingjun. Itu juga merupakan Holy Physique peringkat keempat, teknik pertahanan surgawi-surgawi lainnya, dan teknik pertahanan ciptaan sendiri tingkat surga bumi tingkat ketiga. Sage Agung tidak sekuat Qin Chen, mata Wen Tingjun dalam, dan dia tiba-tiba berteriak, cincin alam cahaya biru terang berkedip, dan lingkaran demi lingkaran muncul satu demi satu, menghubungkan langit, bumi, alam, dan semua makhluk hidup. Teknik ciptaan sendiri tingkat surga bumi tingkat 3. Mata Qin Chen membeku, seperti yang diharapkan dari Wen Tingjun, hanya mengandalkan Konfusianisme tingkat keempat dan metode ciptaan sendiri tingkat Tiandi tingkat ketiga dapat menjelaskan tiraninya. Selain itu, sebagai sumber tertinggi dari sistem alam, sangat sulit untuk mengolahnya, dan kesulitan metode yang diciptakan sendiri adalah sama. Namun, Wen Tingjun dapat menggunakan alam sebagai fondasi untuk menciptakan metode ciptaan sendiri tingkat 3 langit dan bumi. Pada saat ini, cincin berdering dan siang Qin Chen dibombardir ke arah Qin Chen seperti meteor yang jatuh dari langit. Mengaum, Qin Chen mendesak keempat totem binatang suci itu, dan meledakkan Xing Xuan Gong. 4 binatang suci meraung mengguncang langit. Menghadapi Wen Tingjun yang benar-benar bergerak saat ini, Qin Chen sama sekali tidak berani gegabah. Tentu saja potong bintang-bintang, Qin Chen menebas Wen Tingjun dengan pisau, dan bintang-bintang meledak menghancurkan langit dan bumi. Kelas surga dan bumi peringkat ketiga, melawan kelas surga dan bumi peringkat ketiga. Murid Wen Tingjun menyusut, dan dia ngeri. Kamu benar-benar menggabungkan 7 pisau surgawi dan sumber alam, bagaimana kamu melakukannya, meskipun cincin? Alam dan potongan bintang alami keduanya adalah surga dan bumi tingkat ketiga tingkat metode yang dibuat sendiri. Namun, yang terakhir lebih sulit, karena tidak ada yang pernah menggabungkan dao dunia dengan sumber untuk membentuk metode yang dibuat sendiri. Ledakan bintang alami menebas cincin alam, dan suara ledakannya mengejutkan. Di kejauhan, kulit kepala Su Yilong mati rasa dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Bersambung.